Saudara sudah hadir Menteri Agama Bapak Mahfud Basyuni untuk mengklarifikasi langsung hal ini. Selamat sore Pak Mahfud, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat sore. Ya, KPK sudah sepertinya mempunyai kartu truf baru yang menyatakan bahwa ada kemungkinan ada pelanggaran dana DAU oleh Menteri Agama. Tanggapan dari Pak Mahfud sendiri bagaimana Pak? Ya, saya kira kita serahkan saja dan beri kesempatan KPK untuk melakukan penelitian-penelitian sehingga itu dapat dengan tuntas dan dapat diselesaikan. Saya berharap agar persoalan ini dapat selesai dengan tuntas karena ini bukan yang pertama kalinya muncul masalah ini. Jadi bisa dikatakan Bapak merasa tidak ada rasa salah, merasa bersalah sama ini? Tentu tidak ada merasa salah. Jadi apa yang saya terima itu adalah berdasarkan kaidah-kaidah yang ada. Pak, tapi ICW menyatakan bahwa bukti yang mereka pegang adalah sebuah kwitansi di tanggal 6 Mei. Sementara Depak sendiri menyatakan sudah menghentikan sejak Mei 2005 untuk Menteri Agama untuk penggunaan DAU ini. Penjelasannya seperti apa? Saya tidak mengatakan tanggal. Jadi saya katakan bulan Mei. Jadi bulan Mei itu kan berlangsung cukup panjang. Karena di dalam bulan Mei itu juga ada penyelidikan yang dilakukan oleh BPKP dan juga sekaligus Timtas Tipikor. Jadi pada saat itu saya tanggalnya tidak tahu persis, saya lupa. Tapi yang jelas sesudah tanggal 6 yaitu saat terakhir kami terima itu tidak ada lagi penerimaan. Baik Pak, sekarang kita coba dengarkan kembali pernyataan dari ICW berkaitan dengan polemik DAU ini. Silakan. Dasar Menteri membuat tunjangan adalah keputusan Menteri nomor 32 2005 yang dibuat oleh Menteri sendiri. Jadi Menteri menyusun dan menetapkan aturan yang menetapkan tunjangan atau uang yang bisa dia ambil dari dana abadi umat. Dalam 1 bulan Menteri dapat 2 tunjangan. Tunjangan BPIH 10 juta, tunjangan dari DAU 15 juta dan kemudian 5 juta. Dua hal setidaknya Pak yang menjadi polemik, bahwa keputusan Presiden diturunkan menjadi keputusan Menteri terus bikin peraturan yang bisa dikatakan, kalau kan menurut kacamata ITW mungkin bisa kita terjemahkan, ini seenak-enaknya menak sendiri gitu. Tanggapan dari Bapak gimana? Saya kira tidak benar itu, bahwa tadi yang dikatakan bahwa membuat sendiri itu justru saya mengurangi. Untuk diketahui bahwa keputusan Menteri nomor 88 tahun 2003 itu menyebutkan bahwa ketua badan pengelola itu mendapatkan tunjangan 15 juta. Itu untuk bulan November dan Desember itu kita terima. Kemudian bulan Januari kami justru merubah keputusan nomor 88 itu menjadi keputusan baru yang intinya itu dikurangi dari 15 juta menjadi 5 juta. Pada di bulan Mei berarti ketika tanggal 6 Mei ini kwitansi ada dan diterima secara cash kan Pak ya berarti ya? Itu terima masih tunjangan. Terima cash ya. Itu sudah Mei tidak, kalau tunjangan tidak. Mei yang 6 Mei itu adalah keberangkatan pergi ke luar negeri. Jadi yang tadi dikatakan penandatangan yang ditandatangan sendiri itu ada bulan Januari. Oke. Ya. Pak, ini kan namanya juga DAU untuk umat kemudian dan sebagian pihak mempermasalahkan ya tidak boleh sama sekali kemudian bersentuhan ke Departemen Agama khususnya kepada Menteri Agama. Nah, tanggapan Bapak kembali ketika orang tidak sepakat dengan hal ini? Ya, sebetulnya kan kita harus melihat dari undang-undang yang ada. Undang-Undang nomor 17 tahun 1999 itu menyebutkan bahwa ada dana abadi umat, dan dana abadi ini diatur dikelola oleh suatu badan yang namanya Badan Pengelola. Nah, Badan Pengelola ini rinciannya adalah oleh Kepres itu. Kepres adalah menunjukkan bahwa Kepres pasal nomor 19 menunjukkan bahwa biaya yang timbul akibat dari pengelolaan ini ditanggung oleh DAU. ICW mempermasalahkan ketika ada harus melayat secara Arafat dananya dipakai dari situ, kemudian ada biaya sakit salah satu staf dari Departemen Agama dipakai dari situ juga. Apakah itu juga termasuk dalam rangka jadi DAU? Begini Pak ya, saya ingin menyampaikan kepada hadirin sekalian bahwa ada 3 kali perjalanan dinas ke luar negeri, yaitu yang ke Vatikan, ke Mesir, dan ke Abu Dhabi. Semuanya itu menunjukkan untuk melayat yang meninggal. Vatikan misalnya Paus, kemudian ke Mesir itu melayat mendiang Yasir Arafat. Dan memang itu tidak ada anggarannya di sana. Jadi itu sangat mendesak sekali.
Memang inisiatif ya Pak ya. Tapi kemudian kita simak kembali sebuah pernyataan dari seorang pengamat hukum yang mempermasalahkan mengenai hal ini. Kita simak tayangan berikut ini. Uang itu adalah uang milik jemaah haji, sisa dari biaya yang telah mereka keluarkan. Itu mutlak sifatnya harus kembali kepada jemaah haji. Itu juga bukan uang negara, juga bukan uang Departemen Agama, tapi mutlak sifatnya lah uang jemaah haji tersebut. Itu juga nggak boleh digunakan oleh siapapun juga tanpa izin dari jemaah haji. Ya, tanggapannya Pak? Ya, seperti tadi saya katakan bahwa sebetulnya apa yang kami lakukan atau yang kami terima itu berdasarkan peraturan yang ada. Itu ya that's all ini. Jadi benar-benar mengikuti peraturan. Tapi bagi beberapa kelompok hukum ini melihat bahwa dana taktis yang sangat berpotensi untuk disimpangkan. Berkaitan dengan kelanjutan kasus ini, apakah Bapak siap untuk jika memang kasus ini akan diproses secara hukum lebih lanjut? Oh silakan aja, silakan aja. Bukan hal yang besar untuk Bapak? Oh, bukan hal yang besar ya. Jadi kalau memang itu tadi saya katakan bahwa karena sudah masalah ini sudah dilaporkan kepada KPK, saya kira tunggu sajalah KPK untuk meneliti dan untuk mempelajari dengan seksama. Pak, DAU kan sudah dihentikan dari Mei 2005. Kasus ini tapi mencuat. Kalau ke depannya? Apakah DAU ini benar-benar akan dibekukan selama-lamanya atau tetap ada rencana ke depan yang berbeda? Pembekuan itu kita lakukan karena kita menyadari bahwa masih perlu ada perbaikan. Karena itu pembekuan tanggal bulan Mei yang lalu itu sekaligus juga kita mohon kepada Presiden agar Kepres nomor 22 tahun 2001 itu disempurnakan. Dan kami juga sudah mendapatkan penyempurnaan itu pada bulan Januari. Tapi bersamaan dengan itu Undang-Undang nomor 17 tahun 1999 mengenai penyelenggaraan haji itu direvisi sehingga menjadi Undang-Undang nomor 13. Itu dan juga itu sudah terjadi pada bulan April yang lalu. Ini membutuhkan PP baru. Oleh karena itu sekaligus nanti setelah PP-nya jadi itu akan kita cairkan. Dan PP-nya masih menunggu, berarti akan tetap cair? Iya, ini sekali dalam proses. Oleh karena itu daripada nanti tumpang tindih, lebih bagus kita tunggu saja PP-nya. Tunggu PP dan tunggu juga bagaimana kelanjutan KPK Pak ya? Sure. Baik. Terima kasih Pak waktu sudah hadir di studio. Terima kasih.